Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa kita akan memasuki hari yang sangat luar biasa, hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah. Saya berharap semoga apa yang saya hadirkan buat rekan trader ini setidaknya memberikan sebuah masukan gambaran terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Analisa-analisa yang saya berikan, baik itu secara fundamental maupun teknikal, dibumbui oleh sedikit informasi-informasi yang terdapat dari media-media internet, media-media newspaper yang spesialis buat trading. Oleh karena itu, kiranya informasi yang saya berikan ini bisa memberikan sedikit gambaran terhadap pasar yang sedang terjadi pada hari ini. Rekan trader semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang apa yang akan terjadi pada minggu depan ya. Tema yang saya angkat pada hari ini masih tetap berputar di sekitaran finance ya, sudah barang tentu finance lah kita kan di forex ya. Jadi tema yang saya angkat ini tentang perekonomian tapi lebih menjurus ke sedikit-sedikit berat. Perasaan saya kalau angkat tema kayaknya berat-berat banget ya rekan trader ya. Sebenarnya tema yang saya angkat ini menurut saya sendiri, kebanyakan tema yang saya angkat ini kebanyakan buat orang awam atau para trader, tema itu sebenarnya tidak terlalu menarik karena para trader kita ini, terutama trader Indonesia, lebih sangat terfokus sama yang namanya fundamental teknikal ya. Tapi kenapa saya mengangkat tema tentang fundamental, supaya saya pingin agar para trader Indonesia ini paham dulu apa yang akan terjadi ya. Kalau udah mulai paham, baru nanti disesuaikan dengan teknikal yang akan diambil oleh trader tersebut. Oleh karena itu rekan trader, tema yang saya angkat hari ini adalah tendensi pelemahan dolar menjelang pertemuan FOMC. Nah, ini dia. Tendensi pelemahan dolar menjelang pertemuan FOMC. Kenapa tema itu saya angkat ya? Tema ini saya angkat karena rekan trader kalau lihat ya, nanti pada minggu depan rekan trader bisa lihat dengan jelas di kalender ekonomi bahwa minggu depan ini akan ada rapat FOMC yang nanti dilakukan pada hari ya, Kamis dini hari ya, keputusan tingkat inflasi FOMC. Nah, nanti ini pertemuan FOMC ini akan membahas tentang bagaimana kebijakan perekonomian Amerika ke depan ya. Kenapa FOMC ini benar-benar ditunggu-tunggu? Karena dari FOMC ini kita bisa tahu arah pergerakan kebijakan perekonomian yang akan terjadi pada Amerika. Karena biasanya rekan trader ya, dari arah kebijakan itu kita akan tahu bahwa sebenarnya ekonomi Amerika ke depan ini diarahkan seperti kayak gimana ya. Nah, karena biasanya di FOMC itu tingkat kenaikan suku bunga akan dikemukakan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell. Oleh karena itu rekan trader, saya mengangkat tema ini supaya kita bisa melihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Dan kalau kita lihat secara teknikal di sini, pada prinsipnya indeks dolar Amerika ini selama minggu ini dia mengalami pelemahan ya. Dia mengalami pelemahan dan dia udah mulai pelemahan itu semenjak tanggal 9 bulan Maret tahun 2023. Nah, dia sempat mengalami penguatan itu kemarin pada tanggal 15 ya. Dan itu adalah impact yang terjadi. Nah, dan setelah itu dia mengalami pelemahan lagi. Dan pelemahan yang terjadi ini akan terus berlangsung sampai hari Kamis dini hari nanti. Ya, pelemahan ini, pergerakan ini akan terus berlangsung ya. Dan kalau saya lihat rekan trader, sesuai dengan banyak yang diperkirakan oleh para ahli bahwa pada prinsipnya para pemain pasar atau para investor ya selalu menyambut baik pasar yang sedang terjadi walaupun dengan risiko yang sangat luar biasa. Risiko yang pertama seperti kemarin kita lihat ya, bagaimana pasar turun terjatuh semenjak permasalahan Silicon Valley Bank ya. Setelah itu
Bayangkan sampai Silicon Valley Bank aja membuat pasar menjadi mengalami gonjang-ganjing ya rekan trader ya. Nah, sampai seorang Biden pun memberikan statement untuk memberikan kenyamanan terhadap para masyarakat Amerika. Kemarin pun juga rekan trader bisa lihat bahwa kemarin Menteri Ekonomi Amerika ya, Janet Yellen sampai memberikan sebuah statement yang menyatakan bahwa tingkat ekonomi Amerika masih saja mengalami sesuatu yang stabil dalam hal ini ya. Si Yellen bilang bahwa intinya gini, si Yellen mengatakan bahwa untuk para masyarakat Amerika bahwa jangan panik dengan keadaan yang terjadi. Keadaan pertama Silicon Valley Bank, keadaan kedua kemarin Bank Swiss ya, Credit Suisse mengalami juga permasalahan. Nah, dari sini Menteri Keuangan memberikan sebuah harapan bahwa jangan panik ya. Karena kita tahu bahwa dengan kita mendengar berita bahwa apabila kasus Bank Swiss ini berlangsung, maka krisis ekonomi seperti tahun 2008 masih bisa, kemungkinan besar bisa saja terjadi ya. Krisis global bisa terjadi, tapi kemarin banyak sekali yang udah memberikan bantuan, termasuk bank-bank dari Timur Tengah ya, Arab Saudi memberikan bantuan, dan saya baca juga udah bank yang lain juga, Bank Nasional Swiss juga udah memberikan bantuan ya, memberikan penguatan terhadap Credit Suisse Bank ya, sehingga krisis yang terjadi setidaknya bisa diantisipasi ya. Nah, tentang permasalahan FOMC kita bisa lihat bahwa untuk permasalahan FOMC ini pasar benar-benar tertuju pada permasalahan tersebut, karena di satu sisi kita bisa lihat di sini bahwa Europe Central Bank ya menahan diri untuk melakukan kenaikan tingkat suku bunga. Di sisi lain ada kemungkinan dan ekspektasi dari The Fed untuk dovish. Nah, ini dia. Bukan hawkish tapi dovish. Ya. Dan kita akan lihat seberapa besar inflasi yang terjadi dan seberapa besar pelemahan yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika. Nah, banyak analis menyatakan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 25 BP kemungkinan besar bisa dilakukan di tengah krisis yang terus berkepanjangan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa kenaikan tingkat suku bunga bisa mencapai 50 BP. Nah, artinya dari sini saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa menjelang hari Kamis kemungkinan besar pasar tuh akan sedikit mengalami wait and see dan mengalami keguncangan di situ. Oleh karena itu kenapa saya bilang bahwa indeks dolar Amerika ini sampai hari Kamis kemungkinan besar masih bisa mengalami pelemahan, minimal dia bisa turun sampai di level 102 ya bisa minimal sampai di 102 ya, dan paling maksimal itu sampai di 100. Tapi menurut saya 102 adalah angka yang pas di mana akan terjadi pelemahan menjelang pengumuman FOMC. Setelah pengumuman baru kita lihat langkah selanjutnya. Apakah dia akan mengalami kenaikan atau dia akan tetap menurun. Karena secara garis besar pun juga tendensi yang terjadi masih tetap merupakan tendensi bearish selama beberapa minggu ke depan. Oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat pengaruhnya pasar menjelang FOMC dan kita bisa menganalisa bagaimana arah pasar ke depan terutama menjelang FOMC, dan setelah FOMC kita bisa menganalisa pergerakan pasar ke depan terutama pergerakan dolar Amerika, karena pergerakan dolar Amerika akan memberikan nilai pergerakan yang lainnya terhadap korelasi pasangan-pasangan serta aset yang lainnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema analisa kita pada hari ini tentang tendensi pelemahan dolar menjelang pertemuan FOMC. Sekarang kita coba masuk sekarang di
analisa teknikal. Dan seperti biasa saya selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader? Untuk pergerakan indeks dolar Amerika pada saat ini sudah jelas kita bisa lihat di sini bahwa tendensi bearish masih sangat kuat terhadap pergerakan dolar Amerika hari ini, dan kita bisa lihat bahwa penutupan minggu ini ya lebih banyak bearish ya rekan trader ya. Untuk penutupan minggu ini lebih banyak bearish ya, sesuai dengan apa yang saya prediksikan pada awal minggu kemarin. Saya memprediksikan bahwa dia akan bergerak di sekitar 103 ya. Setelah dia naik dia akan balik lagi. Berarti prediksi saya pada minggu kemarin benar-benar pas ya. Dan hari ini kita bisa lihat bahwa pelemahan masih bisa saja terjadi. Bukan masih bisa, yang memang akan terjadi. Malah bisa melemah lagi karena hari ini akan ada news ya. Dan sangat luar biasa. Pelemahan akan terjadi dan kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar pelemahan ini masih tetap bertahan ya sampai masuk di pasar Amerika. Di pasar Eropa kalau saya lihat memang dia sudah berada di titik puncak yang paling terakhir ya. Memang dia akan mencoba melemah sampai di 103.473. Tapi menurut saya dia ini sudah sampai titik puncak terakhir. Kalaupun masih terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan yang paling maksimal itu sampai di seputaran 103.526 ya, 528 ya. Dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan, ya kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya di 103.989. Oleh karena itu untuk indeks dolar Amerika hari ini saya berasumsi bahwa dia pergerakan dia itu mungkin di sekitaran sini rekan trader ya, sekitaran sini 103.528 sampai 103.989 ya. Itu menurut analisa saya. Kalau dia masih mau turun lagi ya menurut saya dia di sekitaran sinilah 103.473, tapi menurut saya masih punya kemungkinan untuk mengalami pelemahan lagi sampai di 103.528. Dan apabila terjadi kenaikan ya dia akan menuju kenaikan yang paling tertinggi di 103.989, tapi menurut saya dia akan mencoba menembus level di 103.704. Oke rekan trader, bukan 103.818. Oke rekan trader semuanya, sekarang kita masuk ke Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar rekan trader semuanya? Untuk Euro Uncle Sam Dollar ya, kita bisa lihat bahwa pergerakan dari Euro Uncle Sam Dollar ini memiliki tendensi yang sangat kuat. Hari ini lebih banyak bullish dan memang dia sudah melewati rentang harian yang saya berikan. Hari ini bullishnya ini sudah melewati di level 1.06491, udah lewat banget ya tadi. Karena saya udah bikin analisa ini dari beberapa jam yang lalu ya. Menurut saya dia ini masih punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi. Malahan saya bilang bahwa dia akan coba naik itu sampai di 1.06775. Dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik juga sampai di level yang paling tertinggi di 1.06896. Ya, masih bisa sebenarnya. Saya bilang malahan saya yakin dia masih bisa naik minimal di 1.06775 atau paling maksimal di 1.06896. Masih bisa. Dan apabila terjadi pelemahan ya dia akan menuju pelemahan yang paling terendah ya di sini. 1.06197. Oleh karena itu rekan trader, saya kasih sedikit analisa bahwa inilah adalah pola pergerakan dia antara 1.06197 sampai 1.0775, dan harap diperhatikan apabila terjadi kenaikan dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di 1.06896. Selanjutnya rekan trader, kita masuk di Pound Sterling Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Pound Sterling Uncle Sam Dollar? Pergerakan Pound Sterling Uncle Sam Dollar kita bisa lihat bahwa memiliki tendensi yang sangat kuat bullish. Dia sudah melewati rentang harian yang saya buat ya, dan sudah melewati jauh sekali rekan trader. Memang tujuan akhirnya itu memang akan bermuaranya itu sampai di area sini ya, 1.21964, tapi menurut saya terlalu tinggi. Menurut saya yang paling masuk dalam logika itu dia akan sampai di daerah sini rekan trader, 1.21898. Itu menurut analisa saya ya. Dan apabila terjadi pelemahan ya, pelemahan dia ya paling maksimal itu di seputaran 1.21198. Oleh karena itu rekan trader, untuk pound sterling
Saya menganalisa bahwa dia akan bergerak antara 1.21198 sampai 1.21818. Itu adalah pergerakan yang akan terjadi terhadap pound sterling Uncle Sam dolar. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini? Untuk gold, rekan trader, pergerakan gold hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa tendensi gold hari ini bullish. Ya, setelah kemarin berinteraksi, hari ini gold masih bisa punya peluang bullish, sangat kuat peluang bullish pada hari ini. Dan kalau saya lihat rekan trader, dia ini masih bisa saja mengalami kenaikan walaupun sekarang tendensinya ini terjadi pelemahan. Saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik sampai ke titik maksimal di 1942.69. Masih bisa. Kalau sekarang saya bilang nih dia masih koreksi nih. Setelah itu dia akan naik. Ya, oleh karena itu tetap memperhatikan arah pergerakannya, dan apabila terjadi pelemahan sudah sangat jelas dia akan mengalami pelemahan sampai di posisi 1920.99 ya 099. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya dia akan mencoba naik di level ini rekan trader ya, antara 1920.99 sampai 1942.69. Jadi akan bergerak di sekitar sini aja. Oke, rekan trader, selanjutnya bagaimanakah pergerakan USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas, kita lihat di sini bahwa tendensinya bearish ya, sangat kuat. Sebagaimana dolar menurun, dia pun juga akan menurun, dan kita melihat seberapa besarkah pergerakan yang akan terjadi. Menurut analisa saya memang sekarang dia udah memiliki tendensi kenaikan, dan kalaupun dia naik, menurut saya kenaikan yang paling tertinggi itu menurut saya di seputaran sini malahan 133.497, tapi harap diperhatikan potensi penurunan itu masih ada. Minimal dia akan turun sampai di level paling terendah 132.734 atau dia akan mencoba pelemahan sampai level yang paling terendah di seputaran sini. Nah, 132.658. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa dia ini akan bergerak di antara ini ya, 132.6820 sampai 133.497, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan juga turun sampai di 132.658 di sini ya. Nah, ini dia. Ya. Untuk bisa sampai level sini bisa, tapi menurut saya jauh banget ini sebenarnya. Untuk sampai level sini menurut saya terlalu jauh. Terlalu jauh, tapi walaupun hari ini ada berita, nanti ada berita ya, tapi menurut saya terlalu jauh. Oke, rekan trader semuanya, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, jangan lupa bahwa nanti ada berita yang sangat luar biasa nanti pada pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat ya, IHK dari Euro bulan Februari, inflasi yang akan terjadi bagaimana, dan saya pikir berita ini sangat bombastik, akan mempengaruhi arah pergerakan Euro USD dan selanjutnya akan mempengaruhi dolar ya, terutama ya. Jadi harap terus diperhatikan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian yang telah saya bawakan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bermanfaat untuk trading serta analisa dari rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki akhir pekan yang sangat luar biasa. Salam profit Indonesia.